Mustafa wassalatu wassalamu ala Rasulullah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-siddiqi wal wafar bi amri pendalaman materinya. Teman-teman, ini yang ada di peraturan pemerintah dalam panduan penyusunan RPP. Di dalam RPP teman-teman, ini isinya ini ya, kurang lebih begini isinya. Prinsipnya dalam penyusunan RPP itu harus memperhatikan perbedaan individu, peserta didik, kemudian berpusat pada peserta didik, kemudian berbasis pada konteks, kemudian berorientasi pada kekinian. Jadi teori-teori kita harus diupdate, kemudian keilmuan kita harus diupdate supaya kesan dari siswa itu dari RPP itu sudah kelihatan, oh ternyata guru ini selalu update keilmuan, kemudian siswa juga senang ketika betul-betul menerima ilmu baru gitu dari seorang guru, karena kan murid itu perlu pencerahan keilmuan gitu ya. Kemudian mengembangkan kemandirian belajar, kemudian memberikan perbedaan lanjut kepada antara kompetensi dan atau antar muatan, sampai memanfaatkan teknologi informatika. Oke, komponen dari format RPP teman-teman ini kurang lebih begini, dari sekolah, dan mata pelajaran, kelas, dan lain-lain. Ya teman-teman tidak perlu hafal karena sudah ada pagunya dari pemerintah. Jadi teman-teman tinggal mencari RPP yang memang dari pemerintah dan diubah dalamnya sebagaimana kebutuhan di sekolah kita ini. Jangan sampai identitas sekolah tidak dirubah, mata pelajaran tidak dirubah, kelas tidak dirubah. Itu pasti harus dirubah. Nah, dan materi pokoknya. Kemudian format RPP. Nah, ini teman-teman, ini pagu dari pemerintah. Jadi nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, gitu. Semuanya ini pagu dari pemerintah. Jadi kita tinggal ngikutin saja, gitu. Enak insya Allah. Kemudian teknik penilaian ada yang KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Nah, KI itu apa? KI itu kompetensi inti. Jadi kompetensi inti 1 itu membahas tentang spiritual, yang KI 2 itu sosial, KI 3 itu pengetahuan, KI 4 itu keterampilannya. Oke. Nah, ini metodenya. Nah, di metodenya itu teman-teman, di metode dalam pembelajaran K13 itu ada scientific, ada project based learning, ada problem based learning gitu. Banyak gitu pendekatannya atau metodenya. Jadi teman-teman bisa mengembangkan itu gitu. Seperti metode saintifik teman-teman. Metode saintifik itu di dalam fikih itu bisa dilakukan gitu. Penelitian dengan cara minimal penelitian lapangan gitu. Jadi teman-teman ketika jadi guru fikih, ketika itu saya dalam kondisi memang kurang fit gitu ya, itu meminta siswa atau santri itu untuk ke pasar melihat praktek jual beli yang dilakukan oleh masyarakat gitu. Dan itu materi tentang jual beli, dan itu menurut saya sudah mulai pendekatan pengalaman saintifik gitu lah, dan menggunakan banyak pendekatan lain juga boleh, silakan. Intinya dalam mengajar fikih pun, mengajar pendidikan agama Islam pun harus dikembangkan gitu. Dan ketika mereka sudah sampai di kelas, kemudian kita tanya gimana prakteknya jual beli masyarakat, oh ada yang makanya sekian baru sekian gitu. Kemudian sampaikan, oh ternyata dalam Islam tidak boleh. Kemudian syarat jual beli dalam Islam
Al-bai, al-mushtari, wal akad sama ma. Nah, oh cuma tiga syaratnya, rukunnya. Ada penjual, ada pembeli, ada akad. Ada akad kita ada ya sudah boleh. Intinya kita menyampaikan apa yang memang dalam Islam bagaimana. Jadi kita tidak lagi menyampaikan teori, tapi juga mereka biar tahu di lapangannya itu bagaimana. Biar ada dasen dan dasolen gitu ya. Ya ini langkah-langkah pembelajaran teman-teman bisa dikembangkan lah gitu. Jadi kayak gini nih, guru mendekondisikan ini insya Allah bisa lah langsung dari pemerintah kalau udah selesai gitu teman-teman. Jadi nggak perlu lagi ya, repot mengamati video pun juga bisa saintifik gitu, mengamati video ya, pertemuan kedua ketiga. Nah penilaian teman-teman dalam asesmen di for end of learning itu ada 4 aspek tadi ya, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah ini spiritual ini, dengan cara ini observasi, penilaian diri, penilaian antar teman gitu. Jadi teman-teman ketika kita menggunakan penilaian spiritual itu, tanya saja temennya gimana sikap dia di rumah ketika main, tanya orang tuanya, tanya tetangganya, itu lebih pas gitu karena yang lebih tahu mereka. Kemudian selain itu kita juga bisa ngetes gitu, kita bisa ngetes para santri kita ketika atau siswa kita ketika sudah azan, deh coba kita tutup pelajaran dan wajib siapa yang kamu segera manut langsung sholat, nggak main-main, nggak macam-macam. Itu juga jadi penilaian teman-teman gitu. Jadi sebagai guru itu kita harus mempersiapkan banyak instrumen untuk menilai mereka gitu, para siswa kita. Terus sikap sosial teman-teman juga bisa dengan tanya teman gimana ketika di rumah, atau paling simpel begini teman-teman, kita buat tugas sama tolong kerjakan ini, tenang, kita pergi sebentar. Perginya bukan pergi jauh, pergi sebentar di situ aja, ngecek sambil nunggu dari tempat yang berbeda atau yang tersembunyi siapa aja yang rame gitu. Nanti disampaikan ketika sudah kita masuk kelas. Jadi kita seakan-akan bisa menilai itu dari dekat gitu loh. Tapi dengan cara itu tadi itu sikap sosial itu, orang itu akan muncul aslinya itu ketika sudah tidak ada yang ditakuti gitu lah ya. Intinya begitu. Kemudian pengetahuan, nah pengetahuan ini bisa penugasan dan tertulis. Saya pribadi teman-teman dari ada portofolio juga gitu. Oh nggak ada. Jadi teman-teman untuk ujian atau menguji motif siswa kita itu ada 3, lisan, penugasan, dan tertulis. Nah kalau saya sendiri senangnya lisan. Jadi asesmen for learningnya itu lisan tuh saya paling senang gitu. Karena apa? Dengan lisan tuh kita tahu langsung sifat siswa kita atau santri kita. Kemudian dengan lisan kita tahu keilmuannya dia asli bagaimana. Dengan lisan kita tahu bagaimana dia menganalisis sebuah masalah dan menyelesaikan sebuah masalah gitu. Intinya dengan lisan itu langsung akan ketahuan. Kalau penugasan kan enggak bisa dengan cara dia searching atau minta tolong teman atau lainnya lah. Tertulis kan juga begitu, butuh perenungan lama juga koreksinya. Kalau saya paling senang lisan, kalau lisan kan kita langsung tahu orangnya gitu ya, tahu keilmuan orangnya. Kemudian keterampilan bisa dengan praktek, kemudian dengan produk, proyek, portofolio gitu. Dan teman-teman jangan pernah ragu ketika meminta mereka untuk membuat proyek. Siswa suruh membuat proyek tentang video sholat, siswa membuat produk tentang air yang darinya berbau kemudian nggak berbau semua, itu bisa jadi produk mereka gitu. Kalau portofolio lebih ringan lah gitu. Nah ini remedial, bimbingan perseorangan, bimbingan kelompok atau tutor sebaya silakan bisa dimaksimalkan. Oke teman-teman, kemudian ada lagi yang ini teman-teman. Nah ini saya
Oke. Ya. Oke teman-teman, nah ini sudah mulai muncul namanya SKL, KI, HD, silabus, dan lainnya. Jadi teman-teman, SKL itu standar kompetensi lulusan, KI itu kompetensi inti, KD itu kompetensi dasar, silabus itu yang teman-teman bisa melihat tulisannya setahun itu ya, silabus atasnya RPP lah ya. Oke, SKL-nya kan jelas ya, sikap, pengetahuan, keterampilan. Oke, nah ini teman-teman, KI 1 itu kompetensi inti bagian sikap spiritual, KI 2 itu sikap sosial, KI 3 itu kompetensi pengetahuan, KI 4 itu kompetensi inti keterampilan. Nah teman-teman, di dalam bahasa RPP atau silabus itu begini, kompetensi inti itu yang ketujuh, yang kelas 7 sama contohnya menghargai dan menghayati. Kompetensi inti yang kelas 8 itu menghargai dan menghayati ditambah menunjukkan perilaku jujur. Nah ini hampir sama lah ya. Kemudian itu dalam aspek sikap spiritual. Nah, kemudian dalam aspek pengetahuan ini memahami pengetahuan faktual gitu ya, mengolah itu ya. Nah, mengolah itu sudah mulai masuk keterampilan. Nah, teman-teman di dalam RPP itu biasanya terleburkan dengan bahasa-bahasa seperti ini. Seperti ini, kompetensi inti 1, menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. Tapi di kompetensi dasar untuk KI 1 itu terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Yaitu peleburannya ada kata-katanya yang agak berbeda ya. Gitu. Nah, kalau yang di KI menunjukkan sikap perilaku jujur, disiplin, dan lain-lain. Tapi kalau di KD sudah mulai berubah, perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasinya. Dan lain-lain lah sampai ke memahami makna, kemudian nanti keterampilan sudah sampai ke membaca, menunjukkan hafalan, menyajikan keterkaitan semangat menuntut ilmu, dan lain-lain. Jadi teman-teman, masalah begini itu ada kata-katanya sendiri yang memang harus digunakan. Teman-teman harus mulai melihat kata-kata yang memang digunakan biasanya di RPP dan silabus. Tapi itu sangat mudah teman-teman, tidak perlu dihafalkan, melihat dari pagu pemerintah selesai, insya Allah. Kemudian silabus mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budaya Bugatti. Nah ini silabus ini, nah ini seperti ini, lebih umum dan lebih banyak itu ya dibandingkan RPP. Oke. Teman-teman, ada namanya Prota dan Prosam. Prota itu program tahunan dan Prosem itu program semester. Itu nanti teman-teman akan bisa mencari di internet juga bisa. Prota dan Prosem itu nanti teman-teman akan temukan juga di sekolah gitu. Ini program tahunan tuh kita mau ngapain aja, dan program semester kita tuh capaiannya akan apa aja. Oke. Nah, mengenai RPP online teman-teman, ada RPP online yang cuma 1 halaman atau 2 halaman itu saya melihatnya itu memang hanya untuk untuk keterpaksaan, maksudnya memang dalam kondisi ini saja digunakan gitu untuk yang RPP online. Tetapi saran saya ke teman-teman semuanya, jika bisa tetap menggunakan RPP yang K13. Tetapi kalau mau main online ya nggak masalah, saya tidak menyalahkan. Intinya kalau yang K13 itu lebih jelas lah ya, lebih jelas RPP-nya, penjelasan juga lebih jelas daripada yang hanya khusus daring itu. Jadi yang sudah kuat menurut saya argumennya yang dari RPP K13 itu. Tapi kan memang untuk sementara ini memang RPP tidak terlalu dikejar ya, apalagi online kan sangat
kegiatannya hanya melulu dengan internet gitu ya. Jarang dengan ada yang ketemu langsung, tapi sekarang saya lihat sudah mulai ada beberapa sekolah yang mempertemukan langsung antar siswa dan gurunya. Nah ini teman-teman, untuk analisis buku siswa ini ada cakupan KD, kemudian kewawasan kedalaman keilmuan, kemudian ada kelayakan contoh materi pembelajaran faktual, sampai kelayakan kegiatan pembelajaran, penilaian, dan tindak lanjutnya. Oke teman-teman semuanya, bisa dikaji lebih dalam lagi untuk materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.